Namaku Mitah, umurku 31 tahun. Sudah 4 tahun, aku menikah dengan Fahri. Dari luar, semua orang mungkin lihat hidupku sempurna. Kami punya rumah kecil tapi nyaman di pinggiran kota, suami yang rajin kerja, dan kehidupan yang bisa dibilang stabil. Nggak pernah kekurangan, nggak pernah ribut besar, dan nggak pernah ada drama yang berarti. Tapi, yang orang-orang nggak tahu adalah betapa sunyinya hidup yang katanya stabil itu. Aku sering bangun pagi, lihat cahaya matahari masuk lewat jendela kamar. Tapi entah kenapa, rasanya hambar. Aku bangun, nyiapin sarapan buat Fahri, bikin kopi, masak telur dadar atau roti bakar seperti biasa. Dia duduk di meja makan sambil buka laptop, ngetik sesuatu atau baca email kantor. Kadang dia senyum kecil, bilang, "Makasih ya sayang." Tapi habis itu, diam lagi. Setelah dia berangkat kerja, aku beresin rumah, mandi, siap-siap berangkat ke kantor. Rutinitas itu berulang setiap hari, sama persis, tanpa perubahan. Dan mungkin di titik itu, aku sadar, aku hidup tapi nggak benar-benar merasa hidup. Fahri bukan suami yang jahat. Dia nggak pernah bentak aku, nggak pernah kasar. Bahkan masih sesekali beliin aku bunga di hari ulang tahun atau makanan favoritku waktu aku lagi sedih. Tapi entah kenapa, semuanya terasa datar. Dulu waktu awal nikah, setiap malam kami bisa ngobrol panjang tentang rencana masa depan, tempat yang pengen dikunjungi, atau hal kecil kayak film yang baru rilis. Sekarang, rasanya seperti dua orang asing yang kebetulan tinggal di rumah yang sama. Aku sering pengen cerita tentang hal-hal kecil di kantor, tapi ketika aku mulai bicara, dia cuma mengangguk tanpa menatap. Malam-malamku penuh diam. Kadang aku duduk di ruang tamu, buka ponsel, scroll media sosial tanpa arah. Lihat teman-teman posting foto liburan bareng pasangan mereka, senyum bahagia, captionnya romantis. Aku tahu nggak semua yang mereka tunjukin itu nyata, tapi tetap aja ada bagian dari diriku yang iri. Aku kangen perasaan dicintai, bukan cuma diucapkan, tapi dirasain. Lalu di satu hari yang sebenarnya biasa-biasa aja, sesuatu berubah. Di kantor, HR mengenalkan karyawan baru di divisi marketing. Namanya Reno. Usianya sekitar 29 mungkin. Gayanya santai, suaranya hangat, dan ada sesuatu di tatapannya yang bikin nyangan. Nggak tahu kenapa, dari awal aku ngerasa dia tipe orang yang gampang bikin suasana jadi ringan. Awalnya kami cuma sering ketemu di pantry atau lift. Dia suka nyapa duluan, "Pagi Mita, kopinya hitam anget ya. Lagi ngantuk berat nih." Candanya waktu itu sambil ketawa kecil. Aku balas senyum, cuma bilang, "Ya biasalah, hidup kantor." Dan dari situ entah bagaimana, kami mulai sering ngobrol. Gak ada niat apa-apa di awal. Obrolan kami ringan, tentang kerjaan, musik yang lagi hits, atau film yang sama-sama kami tonton. Tapi dari obrolan sederhana itu, aku ngerasa sesuatu yang udah lama hilang dalam diriku mulai muncul lagi. Aku bisa ketawa tanpa pura-pura. Aku bisa cerita tanpa takut gak didengerin. Reno selalu punya cara bikin aku ngerasa dihargai. Suatu siang waktu makan kami duduk bareng di kantin. Dia tiba-tiba nanya, "Mita, kamu pernah ngerasa hidupmu datar gak sih? Kayak semua berjalan baik-baik aja tapi kosong." Pertanyaan itu kayak nusuk tepat di dada. Aku nggak langsung jawab, cuma nyengir tipis, lalu bilang, "Mungkin aku tahu rasanya." Dia menatapku beberapa detik, lalu senyum kecil. "Aku juga," katanya pelan. Dan sejak kalimat itu keluar, aku tahu, kami sama-sama punya kekosongan yang nggak bisa dijelaskan. Sejak hari itu aku mulai nunggu-nunggu interaksi kecil kami. Kalau dia datang ke meja kerjaku buat nanya hal sepele, aku pura-pura sibuk biar percakapan bisa lebih lama. Kadang dia bawain kopi, bilang, "Kayaknya kamu lagi butuh semangat." Aku ketawa kecil, tapi dalam hati ada sesuatu yang bergetar. Rasa yang gak seharusnya muncul, tapi gak bisa aku kendalikan. Malam harinya waktu Fahri pulang, aku coba ngobrol. Aku cerita kalau di kantor ada karyawan baru, seru orangnya, suka bercanda.
Tapi Fahri cuma mengangguk tanpa menatap. Oh ya? Baguslah kalau suasananya jadi nggak tegang, jawabnya singkat sambil terus scroll laptop. Aku berhenti bicara. Hening. Suara ketikan keyboard jadi satu-satunya bunyi di ruang tamu. Dan dalam diam itu aku sadar. Perasaanku yang kosong mulai mencari tempat lain buat diisi. Hari-hari berikutnya, kebersamaanku dengan Reno makin sering. Kami sering kerja bareng, brainstorming bareng, bahkan kadang lembur bareng. Aku mulai terbiasa dengan suaranya, dengan tawa kecilnya, dengan cara dia bilang, "Kamu capek nggak? Istirahat dulu deh." Hal-hal kecil yang dulu cuma aku harapkan dari suamiku, kini datang dari orang lain. Dan anehnya, aku merasa bersalah, tapi juga hidup. Aku tahu ini salah, aku tahu batasnya. Tapi kadang manusia memang egois, memilih apa yang membuatnya merasa hidup, meski nanti akan terluka. Suatu sore, hujan deras di luar. Kantor udah mulai sepi, tapi aku dan Reno masih di ruang meeting, ngerjain revisi presentasi klien. Lampu remang, suara hujan di luar makin kencang. Reno tiba-tiba berhenti ngetik dan menatapku. "Kamu tahu nggak, Mita? Kamu tuh orang yang tenang, tapi aku bisa lihat dari matamu. Kamu nyimpen banyak hal." Aku ketawa kecil. "Kamu sok tahu banget." Dia ikut ketawa, tapi nggak lepasin tatapannya. "Mungkin, tapi aku tahu kamu nggak bahagia." Aku terdiam. Kalimat itu bikin tenggorokanku tercekat. Aku pengen menyangkal, tapi nggak bisa. Ada air hangat di ujung mataku yang kutahan mati-matian. Aku cuma bilang pelan, "Aku cuma capek." Dia menatapku lama, lalu bilang pelan, "Kalau kamu capek, kamu nggak sendirian kok." Kata-kata sederhana itu anehnya bikin hatiku bergetar. Aku menunduk, pura-pura sibuk ngambil file, tapi sejak malam itu aku tahu. Garis di antara teman dan lebih dari teman mulai kabur. Sejak saat itu, Reno makin sering muncul dalam pikiranku. Pagi-pagi waktu aku nyiapin sarapan buat Fahri, aku keingat candaan Reno di kantor. Waktu nyetrika baju, aku tanpa sadar senyum sendiri. Bahkan waktu Fahri ngajak makan malam di luar, pikiranku masih melayang ke Reno. Aku mulai merasa bersalah. Tapi bersamaan dengan itu, aku juga merasa hangat. Sesuatu yang udah lama gak aku rasain dari suamiku sendiri. Suatu malam, Fahri pulang lebih malam dari biasanya. Aku tunggu di ruang tamu sambil main handphone. Dia langsung menuju kamar tanpa banyak bicara. Aku panggil pelan, "Mas, kamu kenapa? Lelah ya?" Dia cuma bilang, "Iya, kerjaan numpuk banget. Besok pagi aku harus keluar kota 3 hari." Aku mengangguk. Dalam hati, aku pengen dia nanya balik, "Kamu sendiri gimana?" Tapi pertanyaan itu nggak pernah datang. Begitu dia masuk kamar dan tidur, aku tetap duduk di ruang tamu. Buka pesan dari Reno. "Kamu udah tidur?" Aku jawab, "Belum. Lagi nggak bisa tidur." Dia balas cepat, "Aku juga. Kadang kalau hujan begini, kepikiran banyak hal." Aku ngetik balasan panjang. Tentang kesepian, tentang rasa kosong, tentang bagaimana hidupku sekarang terasa datar. Aku nggak tahu kenapa aku bisa sejujur itu sama dia. Padahal kita baru kenal beberapa bulan. Tapi malam itu, aku merasa dimengerti. Sesuatu yang bahkan suamiku nggak bisa kasih lagi. Setelah itu, komunikasi kami makin intens. Chat setiap malam, candaan ringan di kantor, tatapan yang kadang terlalu lama. Aku tahu arah hubungan ini berbahaya, tapi aku nggak bisa berhenti. Setiap kali Reno ngomong, dunia di sekelilingku seolah berhenti sebentar. Rasanya nyaman, tapi juga menegangkan. Seperti berdiri di tepi jurang, tahu resikonya tinggi, tapi tetap nggak mau mundur. Pernah satu kali aku lihat foto pernikahanku yang tergantung di ruang tamu. Aku dan Fahri tersenyum bahagia dengan bunga di tangan. Aku ingat betapa aku dulu cinta banget sama dia. Tapi sekarang, waktu lihat foto itu, aku cuma bisa menatapnya lama tanpa perasaan apa-apa. Bukan karena benci, tapi karena aku nggak tahu kemana perasaan itu pergi. Aku sering nanya ke diri sendiri, sejak kapan aku menjauh dari Fahri? Apakah karena dia yang terlalu sibuk? Atau karena aku yang berhenti berusaha? Mungkin dua-duanya. Kadang aku berpikir, seandainya dia mau sedikit aja dengar, mungkin aku nggak akan sejauh ini.
Tapi hidup gak sesederhana itu. Kadang rasa hampa datang tanpa alasan, dan orang yang paling kamu sayangi bisa jadi orang yang paling bikin kamu kesepian. Aku gak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi malam-malamku sekarang gak lagi sunyi. Ada pesan dari Reno yang selalu muncul, ada tawa di ujung kalimat, ada perhatian kecil yang entah kenapa terasa berarti. Dan di antara semua kebingungan itu, aku cuma tahu satu hal. Aku mulai takut kehilangan sesuatu yang sebenarnya bukan milikku. Setiap kali aku menatap Reno, ada perasaan yang gak bisa aku jelaskan. Seolah hidupku yang selama ini hampa perlahan punya warna lagi. Tapi bersamaan dengan itu, ada perasaan bersalah yang makin hari makin berat. Aku tahu ini salah. Aku tahu batasnya. Tapi kadang manusia memang egois, memilih apa yang membuatnya merasa hidup meski tahu nanti akan terluka. Malam ini aku kembali duduk di ruang tamu. Kopi dingin di meja, ponsel di tangan. Pesan dari Reno masuk lagi. Aku senang bisa kenal kamu, Mita. Kamu bikin hariku nggak sepi. Aku tersenyum kecil, tapi air mata tiba-tiba jatuh tanpa aku tahu kenapa. Mungkin karena kalimat itu sederhana, tapi berarti. Atau mungkin karena aku sadar. Aku sedang berjalan ke arah yang salah, tapi nggak tahu cara berhenti. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa hidup. Tapi hidup yang salah, mungkin. Atau hidup yang akhirnya jujur tentang kekosongan yang selama ini aku pura-pura nggak ada. Hubunganku dengan Reno makin hari makin dekat. Tanpa aku sadar kapan tepatnya semua itu mulai terasa berbeda. Awalnya cuma obrolan ringan di kantor, candaan, bahasan kerjaan, saling tukar playlist musik, hal-hal sepele yang bahkan aku nggak sangka bisa berarti banyak. Tapi, lama-lama, kebersamaan kami bukan lagi tentang pekerjaan. Ada sesuatu yang lebih hangat, lebih personal, dan jujur aja, lebih hidup dari apa yang aku rasain di rumah selama ini. Reno mulai sering bantu aku kalau kerjaan menumpuk. Kadang dia datang ke mejaku sambil bawa 2 gelas kopi. Satu buatku, satu buat dia. Biar semangat Mbak Mita, katanya sambil senyum. Aku selalu pura-pura santai, cuma bilang terima kasih. Tapi dalam hati rasanya aneh, seperti ada seseorang yang benar-benar peduli. Hal sederhana kayak itu aja udah cukup bikin pagiku terasa beda. Di sisi lain, Fahri malah makin sibuk. Dia sekarang sering pulang larut malam. Alasan klasik, kerjaan belum selesai, klien lagi rewel, meeting mendadak. Aku berusaha ngerti. Aku tahu dia kerja keras buat masa depan kami. Tapi seiring waktu, aku merasa kayak cuma jadi bagian latar belakang dari hidupnya. Aku ada di rumah, tapi nggak benar-benar dilihat. Waktu ulang tahunku datang, aku nggak berharap banyak. Aku tahu mungkin dia nggak sempat ngasih hadiah, tapi setidaknya aku berharap dia ingat. Sepanjang hari aku nunggu, cek ponsel berkali-kali, berharap ada pesan manis atau sekedar ucapan sederhana. Tapi yang datang cuma pesan pendek sekitar jam 11 malam. Selamat ulang tahun sayang, maaf nggak bisa pulang cepat. Aku baca berulang kali, berusaha senyum, berusaha maklum, tapi malam itu aku nangis diam-diam di kamar mandi. Nggak tahu kenapa, cuma terasa sesek. Dan anehnya, di saat air mataku belum benar-benar kering, pesan lain masuk di ponselku. Dari Reno. Selamat ulang tahun Mita. Semoga kamu bahagia. Walaupun kadang kelihatan enggak. Aku nggak langsung balas. Aku cuma menatap layar ponsel lama, diam, dada terasa aneh. Kalimat itu sederhana, tapi entah kenapa terasa hangat. Reno nggak cuma ngucapin ulang tahun, dia ngeliat aku. Dia nyadar kalau aku nggak baik-baik aja. Sesuatu yang bahkan suamiku sendiri udah lama nggak perhatiin. Sejak malam itu, aku mulai terbiasa cerita ke Reno. Tentang pekerjaanku, tentang rumah tanggaku, bahkan hal-hal kecil yang gak pernah aku bagi ke siapapun. Aku cerita kalau aku sering ngerasa sendirian, kalau aku kangen perhatian kecil dari suami, kalau aku capek tapi gak bisa bilang. Reno gak pernah nyalahin atau ngasih solusi. Dia cuma dengerin, kadang nyelipin candaan biar aku gak terlalu larut. Tapi anehnya, itu justru yang aku butuhkan. Didengar tanpa dihakimi.
Kadang orang cuma butuh tempat buat cerita, bukan nasihat. Katanya suatu kali waktu kami duduk di pantry sore-sore, aku cuma mengangguk, tersenyum kecil. Iya, mungkin itu juga yang aku cari selama ini. Jawabku pelan. Dia menatapku beberapa detik, lalu berkata, "Kamu tahu nggak, Mita? Kadang orang yang kelihatan kuat itu justru yang paling kesepian." Kata-katanya sederhana, tapi seperti memantul di dalam pikiranku lama sekali. Hari-hari berikutnya, aku mulai menantikan kehadirannya. Rasanya aneh, tapi jujur. Setiap pagi aku nyiapin diri lebih rapi, bukan untuk Fahri, tapi entah kenapa buat Reno. Aku mulai peduli sama parfum yang kupakai, warna lipstik yang kupilih, bahkan bajuku. Aku tahu ini salah, tapi ada sisi diriku yang cuma ingin merasa dilihat lagi. Sampai suatu sore, kami lembur berdua di kantor. Ruangan sepi, cuma suara keyboard dan jam dinding yang terdengar. Di luar, langit mulai gelap, hujan turun pelan. Reno tiba-tiba berhenti ngetik dan menatap ke arah jendela. "Mita," katanya pelan. Aku menoleh. Dia diam sebentar lalu melanjutkan. "Kamu pernah ngerasa capek tapi nggak tahu kenapa?" Aku tertegun. Pertanyaan itu sederhana, tapi menusuk. Aku menatap layar laptopku, mencoba mencari jawaban. "Iya," jawabku akhirnya, pelan. "Sering malah." Reno senyum tipis tapi matanya kelihatan lelah. Aku juga gak capek. Tapi bukan karena kerja. Lebih ke capek ngerasa sendirian padahal banyak orang di sekitar. Hening sejenak. Suara hujan di luar jadi satu-satunya yang terdengar. Aku memandangi wajahnya, mencoba membaca ekspresi di sana. Entah kenapa, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa benar-benar nyambung sama seseorang. Bukan cuma lewat kata-kata, tapi lewat rasa yang diam-diam sama-sama kita pahami. Kami nggak ngomong banyak setelah itu, tapi suasananya jadi berbeda. Ada kenyamanan yang susah dijelaskan. Setelah malam itu, setiap kali aku merasa capek atau sedih, aku refleks buka pesan Reno. Kadang cuma buat bilang, "Aku lelah," dan dia bakal balas, "Istirahat dulu ya, dunia nggak akan marah kalau kamu berhenti sebentar." Kalimat sederhana, tapi terasa menenangkan. Perhatian yang renovasi bukan sesuatu yang besar, tapi justru hal-hal kecil itu yang bikin aku merasa hidup lagi. Dia ingat kapan aku harus presentasi, dia tahu aku nggak suka kopi terlalu pahit, dia bahkan tahu kalau aku selalu nyembunyiin stres lewat tawa. Semua detail kecil tentang aku yang bahkan Fahri mungkin udah lupa. Pernah, suatu pagi, aku datang ke kantor dengan wajah pucat karena semalam nggak bisa tidur. Reno langsung nyodorin sebotol minuman anget. "Kamu belum sarapan ya?" tanyanya. Aku menggeleng. Dia senyum kecil. "Makanya kamu kelihatan kayak kehilangan warna." Aku tertawa pelan. "Warna?" Dia mengangguk. "Iya, kamu biasanya punya warna sendiri. Hari ini kayak redup." Dan entah kenapa, kalimat itu bikin hatiku hangat sekaligus bergetar. Hari-hari berikutnya, aku mulai sadar sesuatu. Perhatianku ke Reno bukan lagi cuma karena rasa nyaman. Ada sesuatu yang tumbuh perlahan tanpa aku sadari, sesuatu yang lebih dalam. Aku mulai cemburu kalau lihat dia ngobrol akrab sama rekan kerja perempuan lain. Aku mulai merasa kehilangan kalau dia nggak masuk kantor. Dan setiap kali dia menatap mataku, aku merasa dunia di sekeliling jadi tenang. Sementara itu di rumah, Fahri makin jauh. Makan malam kami sunyi. Kadang cuma ada suara sendok dan garpu, tanpa obrolan. Aku coba buka percakapan. "Mas, gimana proyek di kantor?" Tapi dia cuma jawab singkat. "Lumayan, masih revisi." Setelah itu hening lagi. Aku tahu dia lelah, tapi aku juga lelah terus ngerasa nggak dianggap. Suatu malam, waktu aku lagi beresin cucian, ponselku bunyi. Pesan dari Reno. "Lagi apa?" Aku jawab cepat. "Nyuci. Capek banget." Balasannya datang hampir langsung. "Kamu selalu kerja keras, tapi jangan lupa bahagia juga ya." Aku senyum kecil, lalu tanpa sadar aku kirim selfie seadanya, rambut berantakan, tanpa make up. Dia balas, "Tetap cantik." Aku serius. Aku nggak tahu kenapa, tapi pipiku panas. Ada rasa bersalah yang tiba-tiba muncul, tapi bersamaan dengan itu, ada rasa senang yang nggak bisa aku tolak.
Waktu itu aku mulai sadar, perhatian yang aku cari bukan cuma soal didengar atau ditemani. Aku cari seseorang yang bisa bikin aku merasa berarti lagi. Dan Reno, entah dia sadar atau enggak, udah ngasih itu semua. Suatu hari di kantor, Reno ngajak makan siang di luar. Cuma makan, nggak ada maksud apa-apa, katanya sambil tertawa. Akhirnya aku ikut. Kami makan di kafe kecil deket kantor, tempatnya hangat, musiknya pelan. Obrolan kami ngalir begitu aja, tanpa beban. Tapi di tengah percakapan, dia tiba-tiba diam sebentar, lalu bilang, "Aku senang bisa dekat sama kamu, Mita. Tapi kadang aku takut kamu ngerasa salah paham." Aku menatapnya lama. Jantungku berdebar aneh. "Maksudmu?" Dia menunduk memutar sendok di tangan. "Aku cuma nggak mau kamu ngerasa aku nyari perhatian. Aku cuma pengen kamu tahu, kamu berharga." Aku nggak bisa jawab. Di satu sisi, aku terharu. Tapi di sisi lain kalimat itu kayak garis tipis yang kalau kita lewati, semuanya bisa berubah. Tapi anehnya, aku nggak takut. Malam itu di rumah, aku nggak bisa tidur. Aku terus mikirin kata-kata Reno. "Kamu berharga." Kalimat itu terus terngiang sampai akhirnya aku sadar, mungkin selama ini itu yang aku cari. Bukan cinta baru, tapi sekedar pengakuan bahwa aku masih layak untuk dicintai. Aku tahu hubungan kami belum melanggar batas secara nyata, tapi di hati, batas itu udah retak. Dan setiap hari, retakannya makin melebar. Aku mulai takut, bukan karena dosa yang mungkin datang, tapi karena aku nggak tahu apakah aku masih bisa mundur. Fahri mungkin nggak sadar apa-apa. Dia masih dengan rutinitasnya, kerja, makan, tidur. Tapi aku tahu, sesuatu di antara kami udah berubah. Aku nggak lagi nunggu dia pulang. Aku nggak lagi berharap dia peluk aku sebelum tidur. Yang ada cuma rasa hampa yang semakin besar. Dan di tengah kekosongan itu, nama Reno terus bergema pelan di kepalaku. Perhatian yang aku cari ternyata bukan dari siapa, tapi dari rasa ingin diakui, ingin disayangi, ingin dianggap penting. Dan malam demi malam, aku semakin tenggelam dalam perhatian kecil yang Reno berikan. Sampai aku sendiri nggak tahu, apakah aku masih bisa keluar dari semuanya sebelum terlambat. Hari itu hujan turun deras sejak sore. Kantor mulai kosong satu persatu. Suara langkah sepatu rekan kerja yang pulang perlahan hilang di lorong, meninggalkan hanya suara rintik hujan yang memantul di jendela. Udara dingin menusuk, dan aroma kopi basi dari pantry seakan makin mempertegas kesunyian malam itu. Aku dan Reno masih duduk di ruang meeting yang setengah gelap, hanya diterangi cahaya lampu gantung di sudut ruangan yang berpendar lemah. Kami sibuk di depan laptop, pura-pura fokus pada revisi laporan yang sebenarnya bisa diselesaikan besok pagi. Tapi entah kenapa nggak ada di antara kami yang mau pulang duluan. Semuanya terasa diam, tapi anehnya bukan hening yang canggung. Lebih seperti hening yang nyaman, sekaligus berbahaya. Suara hujan jadi latar dari detik-detik yang pelan-pelan membawa kami ke titik yang nggak seharusnya. Aku bisa dengar napas Reno, bisa lihat ekspresi serius di wajahnya yang sesekali menoleh ke arahku. Tatapan itu lain, lama, dalam, dan hangat. Aku sempat berpura-pura nggak sadar, terus menatap layar laptop sambil mengetik sembarangan, tapi jari-jariku gemetar pelan. "Mita," suaranya pelan banget, nyaris kalah sama suara hujan di luar. Aku menoleh, dan saat itu mata kami bertemu. Ada sesuatu di sana yang sulit dijelaskan. Campuran antara perhatian, kerinduan, dan mungkin kesalahan yang sama-sama kami tahu sedang kami lakukan. "Kamu kelihatan kesepian banget," katanya akhirnya. Suaranya nyaris seperti bisikan. Aku nggak langsung jawab. Kata-kata itu terasa sederhana, tapi mengguncangkan banget. Karena dia benar, aku memang kesepian. Kesepian yang bahkan udah jadi bagian dari rutinitas hidupku. Aku menelan ludah pelan, lalu menunduk. Aku nggak tahu harus jawab apa, Ren. Ucapku akhirnya pelan. Dia senyum tipis, tapi matanya tetap menatap aku, penuh rasa yang nggak bisa aku artikan. "Kamu
Nggak perlu jawab apa-apa. Katanya, kadang orang cuma perlu diakui kalau dia kesepian. Dan saat itu sesuatu di dalam diriku kayak retak. Aku udah lama nggak ngerasa dipahami kayak gini. Udah lama nggak ada yang bener-bener nyentuh perasaanku tanpa aku harus jelasin dulu. Hening kembali mengisi ruangan. Tapi kali ini bukan hening yang netral. Ada udara yang berat, tegang tapi juga hangat di waktu yang sama. Aku bisa ngerasa detak jantungku sendiri makin cepat, bersamaan dengan tatapan Reno yang gak lepas dari wajahku. Aku tahu, seharusnya aku berdiri, nutup laptop, pamit pulang. Tapi aku malah diam di situ, menatap balik, seperti kehilangan kendali atas diriku sendiri. Entah siapa yang mulai duluan, yang aku tahu tiba-tiba jarak di antara kami udah gak sejauh tadi. Reno mendekat, pelan, tanpa suara. Aku bisa ngerasa hawa hangat dari tubuhnya. Bisa cium aroma parfumnya yang samar tapi familiar. Saat tangannya akhirnya menyentuh tanganku, aku seharusnya menolak. Tapi aku enggak. Tangannya hangat, lembut, tapi sentuhan itu bikin seluruh tubuhku gemetar. Ada perasaan bersalah yang langsung muncul, tapi juga ada rasa yang selama ini aku lupakan. Rasa diinginkan. Rasa diperlakukan seperti seseorang yang berarti. Aku tahu, dari detik itu kami udah melangkah terlalu dekat ke jurang yang seharusnya dijauhi. Tapi aku gak bisa berhenti. Saat jari-jarinya menggenggam tanganku lebih erat, aku menutup mata sebentar. Mencoba menenangkan diri. Tapi yang ada justru sebaliknya. Hatiku semakin kacau. Mita. Dia memanggil pelan. Suaranya seperti menahan sesuatu. Aku menatapnya. Maksudmu? Dia menarik napas panjang, menatap mataku dalam-dalam. Aku cuma pengen kamu tahu. Aku peduli sama kamu. Lebih dari yang seharusnya. Jantungku seakan berhenti berdetak. Kata-kata itu meluncur begitu aja, tapi efeknya luar biasa. Ada sesuatu di dalam diriku yang langsung pecah. Bukan karena kata peduli itu baru, tapi karena selama ini aku haus mendengarnya. Aku gak bilang apa-apa. Aku cuma diam. Tapi diamku adalah jawaban. Kami gak melakukan apapun malam itu. Gak ada pelukan, gak ada ciuman. Tapi genggaman tangan itu aja udah cukup buat ngerusak garis batas. Kami duduk bersebelahan dalam diam. Tapi semuanya terasa berbeda. Hujan di luar makin deras. Menutupi segala suara, seolah ikut menyembunyikan apa yang baru aja terjadi. Waktu akhirnya aku pamit pulang, suasana di dalam mobil seperti ruang kosong yang penuh pikiran. Aku nyetir pelan, sementara bayangan tadi di ruang meeting terus muter di kepalaku. Rasanya campur aduk, bersalah tapi juga anehnya lega. Seolah beban yang selama ini kupendam sedikit terangkat, tapi dengan harga yang gak kecil. Begitu sampai rumah, aku disambut suasana yang selalu sama. Lampu ruang tamu menyala, tapi rumah terasa dingin. Fahri masih di ruang kerja, sibuk di depan laptop. Wajahnya serius, tanpa sadar istrinya baru aja kehilangan arah. Aku berdiri di depan pintu kamar beberapa detik, lalu duduk di depan cermin. Aku menatap pantulan diriku. Wajahku lelah, tapi mataku berbeda. Ada sesuatu di sana. Rasa bersalah, tapi juga percikan hidup yang udah lama hilang. Aku memandangi jari-jariku yang tadi digenggam Reno. Dan entah kenapa, hatiku bergetar aneh. Aku tahu aku salah, tapi di saat yang sama, aku gak bisa bohong kalau sentuhan itu bikin aku ngerasa hidup. Fahri masuk kamar beberapa menit kemudian, tanpa sadar apapun. Dia cuma bilang, "Kamu belum tidur?" Tanpa benar-benar menatapku. Aku cuma jawab singkat, "Belum, Mas." Dia menganuk lalu lanjut ke kamar mandi. Hanya itu. Tak ada pelukan, tak ada tanya, tak ada kehangatan. Dan di momen itu aku sadar, jarak antara kami bukan cuma soal fisik, tapi hati kami udah gak di tempat yang sama lagi. Malam itu aku rebahan di kasur menatap langit-langit kamar yang gelap. Hujan di luar masih turun, tapi pikiranku penuh dengan wajah Reno. Senyum dia,
tatapan dia, kata-kata yang dia ucapkan. Semuanya berputar di kepala seperti film yang nggak mau berhenti. Aku coba meyakinkan diri kalau ini cuma fase, kalau aku cuma butuh perhatian. Tapi jauh di dalam hati aku tahu, ini bukan cuma tentang itu. Ini tentang rasa yang selama ini aku bunuh perlahan, dan malam itu, rasa itu bangkit lagi. Besoknya di kantor, aku dan Reno bersikap seolah nggak terjadi apa-apa. Kami ngobrol seperti biasa. Candaan ringan, urusan kerja. Tapi di balik semua itu ada hal yang nggak terucap. Tatapan kami kadang saling bertemu, lalu buru-buru menghindar. Tapi setiap kali mata kami bertemu, ada getaran yang sama. Di waktu istirahat, Reno nyamperin meja kerjaku. "Kamu nggak apa-apa?" Tanyanya suaranya lembut. Aku senyum samar. "Nggak apa-apa, cuma kurang tidur." Dia mengangguk pelan lalu bilang, "Aku takut kamu nyesel." Aku menatapnya sebentar lalu jawab lirih, "Aku juga." Kita berdua tahu, kita udah berada di titik yang nggak seharusnya dilewati. Tapi anehnya nggak ada di antara kami yang benar-benar mundur. Semakin kami mencoba menjaga jarak, semakin besar dorongan untuk saling mendekat. Hari demi hari, batas itu makin kabur. Kita nggak pernah bilang kami punya perasaan, tapi semuanya udah jelas tanpa perlu diucapkan. Sebuah kebersamaan yang tumbuh di antara rasa bersalah dan keinginan untuk dimengerti. Aku mulai takut, bukan hanya pada apa yang orang lain bakal pikirin kalau tahu, tapi juga pada diriku sendiri. Aku takut kehilangan kendali, tapi di sisi lain, aku juga takut kehilangan Reno. Malam itu sebelum tidur, aku menatap wajah Fahri yang tertidur lelap di sebelahku. Dia masih orang yang sama, tenang, bertanggung jawab, tapi terasa begitu jauh. Aku ingin menyentuhnya, ingin bilang kalau aku butuh dia, tapi tanganku cuma berhenti di udara. Aku nggak bisa. Aku nggak tahu bagaimana caranya. Aku berbalik membelakangi dia, menarik selimut dan menutup mata. Tapi bayangan yang datang bukan lagi wajah suamiku. Yang muncul di pikiranku cuma satu. Tatapan Reno malam itu di ruang meeting, tatapan yang pelan-pelan mulai mengubah arah hidupku tanpa aku sadari. Dan di dalam hati kecilku, aku tahu, garis itu udah terlewati. Mungkin belum sepenuhnya, tapi cukup buat membuat aku nggak bisa kembali jadi Mita yang dulu lagi. Malam itu, aku nggak bisa tidur. Setelah nangis di pelukan Fahri, aku rebahan di kasur dengan pikiran berantakan. Satu sisi hatiku pengen berhenti, pengen jujur sama dia. Tapi sisi lainnya terus berusaha membenarkan apa yang aku lakuin. Aku bilang ke diri sendiri, aku cuma manusia, aku cuma butuh perhatian yang hilang. Tapi semakin aku mencoba menenangkan hati, rasa bersalah itu makin nyesek. Reno masih kirim pesan malam itu. Nanya aku udah tidur atau belum. Aku baca pesannya, tapi nggak langsung balas. Rasanya aneh. Dulu tiap kali notif dari dia muncul, aku selalu senyum. Sekarang malah bikin perutku mual karena campur aduk. Tapi akhirnya aku tetap balas. Aku baik, cuma lagi pengen sendiri. Dia cuma jawab singkat. Kalau butuh aku di sini. Kalimat sederhana itu aja cukup buat bikin dadaku sesek lagi. Karena aku tahu, dari semua yang salah ini, cuma Reno yang bikin aku ngerasa dilihat. Hari-hari berikutnya, aku berusaha menjaga jarak. Aku mulai jarang balas chatnya, lebih fokus ke rumah dan kerjaan. Tapi nyatanya, semua terasa hambar. Di rumah, Fahri mulai berusaha berubah. Dia mulai lebih sering pulang cepat, ngajak makan malam. Kadang nyemangatin aku dengan cara yang dulu sempat hilang. Tapi mungkin udah terlambat. Aku udah terlanjur punya seseorang lain di pikiran. Bukan berarti aku nggak menghargai usaha Fahri. Cuma ada bagian dari diriku yang udah kosong terlalu lama. Dan sekarang ruang itu udah keburu diisi orang lain. Sampai suatu sore di kantor, Reno tiba-tiba ngajak ngobrol serius. Dia bilang, "Mit, aku nggak mau terus kayak gini. Aku sayang kamu, tapi aku capek nyembunyiin semuanya.
Aku diam. Degup jantungku nggak karuan. Aku tahu arah pembicaraan itu bakal berbahaya. Aku pengen ngomong, tapi suara nggak keluar. Aku nggak maksa kamu ninggalin Fahri. Lanjutnya. Tapi aku juga nggak bisa pura-pura nggak sayang sama kamu. Saat dia ngomong itu, matanya jujur banget. Bukan tatapan main-main, tapi juga bukan tatapan yang bisa aku jawab dengan cara yang benar. Aku pengen bilang, aku juga sayang. Tapi lidahku berat. Karena di balik rasa itu, ada dosa besar yang pelan-pelan menelan diriku sendiri. Beberapa hari setelah percakapan itu, aku ngerasa aneh setiap kali di rumah. Fahri makin perhatian. Dia bahkan ngajak aku liburan akhir pekan. Katanya buat memperbaiki hubungan. Aku hampir nangis waktu dengar itu. Karena ternyata di saat aku sibuk mencari cinta di luar, suamiku masih berjuang mempertahankan aku. Tapi di sisi lain, aku tahu Reno gak akan suka kalau aku pergi sama Fahri. Dan bener aja, malam sebelum keberangkatan, Reno nelpon. Suaranya berat, nadanya dingin. Kamu masih mau liburan sama dia? Tanyanya. Aku gak langsung jawab. Dia suami aku, Ren. Kataku pelan. Aku tahu. Jawabnya cepet. Tapi kamu sadar gak? Setiap kali kamu balik ke dia, aku yang ngerasa kehilangan. Itu pertama kalinya kami berdebat. Biasanya kami selalu nyambung. Tapi malam itu semua terasa tegang. Aku akhirnya nutup telepon dengan air mata. Rasanya kayak terjebak di dua dunia. Satu penuh tanggung jawab, satu lagi penuh perasaan yang gak bisa dijelaskan. Dan aku bener-bener gak tahu harus milih yang mana. Liburan itu berjalan aneh. Fahri berusaha bikin suasana romantis, tapi aku malah sibuk mikirin Reno. Aku pura-pura bahagia, tapi setiap kali lihat senyum Fahri, rasa bersalah itu makin dalam. Malamnya, waktu kami duduk di balkon villa, dia cerita banyak hal, tentang mimpinya, tentang kerjaan, bahkan tentang keinginannya punya anak. Aku cuma diem. Aku tahu, dia pengen aku bilang iya. Pengen aku setuju buat mulai program kehamilan yang dulu sempat kami tunda. Tapi aku gak sanggup jawab. Karena bagaimana mungkin aku mikirin punya anak, sementara aku aja udah gak tahu diriku ini istri yang seperti apa. Sepulangnya dari liburan, hubungan aku dan Fahri sempat membaik sedikit. Tapi cuma sebentar. Karena Reno datang lagi. Kali ini bukan cuma dengan perhatian, tapi juga tekanan. Dia bilang dia gak mau jadi orang ketiga bayangan. Kalau kamu gak bisa mutusin, aku yang pergi. Katanya waktu kami ketemu di parkiran kantor. Aku panik. Aku gak mau kehilangan dia. Tapi aku juga gak bisa ninggalin Fahri. Aku ngerasa kayak berdiri di tepi jurang. Dan apapun langkah yang aku ambil, pasti ada yang jatuh. Malamnya aku gak bisa tidur. Aku bolak-balik ngeliat ponsel, nunggu pesan dari Reno, tapi gak ada. Sementara Fahri udah tidur nyenyak di sebelahku. Aku perhatiin wajahnya lama-lama. Orang yang selama ini aku abaikan. Yang bahkan gak pernah curiga aku punya rahasia sekelam ini. Dan tiba-tiba aku sadar. Apa yang aku lakuin bukan cuma selingkuh, tapi pengkhianatan terhadap orang yang tulus. Tapi meski sadar, aku tetap gak tahu gimana caranya berhenti. Beberapa minggu kemudian, Reno mulai jaga jarak. Dia masih profesional di kantor, tapi udah gak sehangat dulu. Aku ngerasa kehilangan, tapi di sisi lain ada sedikit rasa lega. Aku pikir mungkin ini cara semesta buat ngentiin semuanya, tanpa aku harus ngomong. Tapi ternyata aku salah. Suatu malam, waktu lembur sendirian, Reno datang lagi. Dia duduk di depan meja aku, wajahnya tenang, tapi matanya dalam. Dia bilang, aku pengen ketemu kamu terakhir kali di luar kantor. Aku gak sempat jawab, dia langsung jalan pergi. Malam itu aku gelisah, tapi akhirnya aku setuju. Kami ketemu di kafe kecil dekat taman kota. Hujan rintik-rintik, suasana sepi. Reno pesan 2 kopi, duduk sambil liatin aku lama banget.
Aku udah mutusin, Mit. Dia bilang pelan. Aku mau pindah kerja ke Jakarta. Aku butuh mulai hidup baru. Aku ngerasa dadaku langsung kosong. Aku pengen marah, tapi nggak punya hak. Aku pengen bilang jangan pergi. Tapi aku tahu itu egois. Aku sayang kamu. Dia bilang lagi. Tapi hubungan ini terlalu salah buat diterusin. Aku cuma bisa nangis. Semua yang kami jaga selama ini akhirnya pecah di meja kecil itu, di bawah lampu kafe yang temaram. Setelah malam itu, aku pulang ke rumah dalam diam. Fahri lagi nonton TV, dan waktu aku lewat, dia senyum kecil. Kamu capek ya? Mau ku buatin teh? Aku cuma angguk. Di situ aku sadar. Aku udah hampir kehilangan segalanya. Suamiku yang baik, dan seseorang yang sempat bikin aku ngerasa hidup. Tapi yang paling parah, aku kehilangan diriku sendiri. Beberapa hari kemudian, Reno resmi resign. Suasana kantor jadi aneh tanpa dia. Meja kerjanya kosong, cuma tinggal mug kopi yang dia kasih ke aku dulu, masih di sudut meja. Setiap kali aku lihat itu, ada rasa perih yang gak bisa dijelasin. Aku tahu, hubungan kami udah berakhir, tapi rahasia itu masih nempel di hati. Berat banget rasanya. Aku gak berani cerita ke siapapun. Aku cuma bawa semuanya sendiri. Rasa bersalah, kehilangan, dan kenangan yang terus menghantui setiap kali aku sendirian. Malam-malamku kembali sunyi. Kadang aku kepikiran buat jujur ke Fahri. Tapi aku tahu kata maaf gak akan cukup buat ngantiin luka yang bakal dia rasain. Jadi aku cuma berusaha memperbaiki semuanya tanpa pernah mengaku. Aku mulai lebih perhatian ke Fahri. Masakin makanan kesukaannya. Mulai ngobrol lagi kayak dulu. Tapi jauh dalam hati, aku tahu aku gak akan pernah bisa sepenuhnya bersih. Karena sekali kamu menyembunyikan sesuatu yang begitu besar dari orang yang kamu cintai, bagian dari dirimu akan selalu terbelah dua. Satu di masa kini, satu di masa yang seharusnya nggak pernah terjadi. Dan setiap kali aku ngelihat Fahri tidur tenang di sampingku, aku cuma bisa berdoa dalam diam. Semoga suatu hari aku bisa benar-benar berhenti menghukum diriku sendiri atas rahasia yang berat ini. Hari-hari setelah pesan terakhir dari Reno terasa aneh, hening. Tapi bukan hening yang menenangkan. Rasanya seperti hidupku kehilangan warna yang dulu sempat menipu diri sendiri bahwa itu hidup. Aku sering kepikiran, bukan soal perasaanku ke dia, tapi tentang semua yang sudah aku rusak. Aku gak bisa berhenti mikir betapa bodohnya aku waktu itu. Berusaha mencari makna di dua rumah, padahal yang hilang sebenarnya ada di dalam diriku sendiri. Malam-malam pertama setelah dia pergi, aku susah tidur. Kebiasaan ngecek ponsel sebelum tidur masih terbawa. Dulu selalu ada chat dari Reno. Udah makan, jangan begadang, atau sekadar emoji kopi dan senyum. Sekarang layar ponselku kosong. Aku buka galeri, lihat foto-foto kerjaan bareng dia, bahkan sekedar foto kertas meeting atau meja kantor yang dulu kami dudukin bareng. Aku pengen hapus semuanya, tapi jari ini selalu ragu. Karena di balik rasa bersalah itu, ada bagian kecil dari diriku yang belum siap benar-benar melepas. Tapi waktu terus berjalan dan hidup tetap harus jalan. Fahri makin kelihatan berusaha. Dia mulai ngajak aku jalan tiap akhir pekan. Meskipun kadang cuma ke tempat makan sederhana atau muter-muter kota naik motor. Awalnya aku canggung. Rasanya kayak pura-pura. Kayak dua orang yang lagi mencoba jadi pasangan baru lagi. Tapi lama-lama aku mulai ngerasa hangat. Mungkin karena aku juga mulai membuka diri, bukan sekadar menunggu dia berubah. Suatu malam waktu kami makan di warung soto langganan dekat rumah, Fahri tiba-tiba bilang pelan, "Aku kangen kamu yang dulu, Mit." Aku berhenti sendok. "Maksudnya?" tanyaku. Dia nyengir kecil. "Kamu yang dulu banyak cerita, yang cerewet soal hal kecil, yang selalu ngeributin aku kalau lupa ngucapin selamat pagi.
Aku senyum samar. Aku pengen bilang, aku juga kangen aku yang dulu. Tapi kata itu cuma mengendap di tenggorokan. Karena aku tahu, perempuan yang dulu dia maksud udah berubah. Dan mungkin gak akan pernah sepenuhnya balik lagi. Pelan-pelan aku mulai membangun kembali kebiasaan yang dulu hilang. Aku mulai nulis jurnal lagi. Sesuatu yang dulu aku lakuin sebelum menikah. Awalnya cuma beberapa kalimat pendek, tapi lama-lama jadi rutinitas kecil yang menenangkan. Di situ aku sadar, selama ini aku terlalu fokus nyari pengisi dari luar, dari orang lain, dari perhatian, dari kalimat manis, padahal aku sendiri yang berhenti memahami diriku. Reno cuma kebetulan datang di waktu yang salah, saat aku sedang kosong. Dan dia jadi tempat aku menaruh semua kelelahan yang gak pernah aku obrolin sama suamiku. Beberapa bulan kemudian aku dengar kabar dari teman kantor, katanya Reno udah pindah ke Surabaya dan betah di sana. Dia juga udah punya pacar baru, anak HR dari kantor cabang. Aku sempat diam lama waktu dengar itu. Ada perasaan aneh yang gak bisa dijelasin. Bukan cemburu, tapi lebih ke semacam lega bercampur kehilangan yang tenang. Kayak akhirnya semesta kasih tahu, semua yang terjadi memang harusnya selesai di sana. Malam itu aku keluar ke halaman belakang rumah, duduk sendirian sambil bawa secangkir teh hangat. Hujan baru aja reda dan udara lembab bikin semuanya terasa tenang. Aku buka ponsel, buka pesan terakhir dari Reno yang udah berbulan-bulan gak aku hapus. Kalimatnya masih sama. Kita cuma nyari makna di tempat yang salah. Aku baca pelan-pelan, lalu untuk pertama kalinya, aku berani tekan tombol hapus. Rasanya aneh, tapi enteng. Kayak beban yang selama ini nempel di dadaku akhirnya ikut pergi bersama pesan itu. Setelah itu, aku mulai benar-benar belajar mencintai lagi. Bukan orang lain, tapi diriku sendiri dan kehidupanku yang sekarang. Aku belajar menghargai rutinitas kecil yang dulu aku anggap membosankan. Nyiapin sarapan, ngobrol ringan sebelum tidur, bahkan sekadar nonton film berdua di sofa. Dulu aku pikir semua itu hambar, padahal disitulah bentuk cinta paling nyata. Cinta yang gak perlu drama, gak butuh kejutan, tapi hadir diam-diam lewat kebiasaan sederhana. Ada satu malam yang gak akan aku lupa. Fahri tiba-tiba ngajak aku keluar tanpa bilang mau kemana. Kami naik mobil, muter agak jauh dari kota, sampai akhirnya dia berhenti di tepi danau kecil. Lampunya redup, udara malam dingin. Dia keluar dari mobil, buka pintu untukku, dan bilang, "Kamu masih ingat tempat ini?" Aku lihat sekeliling. Butuh beberapa detik sebelum aku sadar, ini tempat kami dulu pertama kali kencan sebelum menikah. Aku sengaja kesini katanya. Aku pengen kita mulai dari awal lagi, tapi tanpa ngebahas apapun yang udah lewat. Aku tahu kita sempat jauh, tapi aku gak mau terus kehilangan kamu karena kesalahanku juga. Aku gak tahu harus jawab apa. Aku cuma peluk dia lama, di pelukan itu, aku ngerasa sesuatu yang udah lama hilang. Rasa tenang. Bukan deg-degan kayak dulu waktu sama Reno, tapi rasa hangat yang lebih dalam. Dan di situ aku sadar, cinta bukan tentang siapa yang bikin jantungmu berdetak cepat, tapi siapa yang bisa bikin kamu ngerasa aman meskipun dunia lagi berantakan. Beberapa minggu setelah malam itu, hubungan kami mulai benar-benar berubah. Bukan tiba-tiba jadi perfect, tapi jadi jujur. Kami mulai terbuka satu sama lain, bahkan soal hal kecil. Kadang aku masih ngerasa bersalah, tapi Fahri selalu bilang, semua orang pernah punya masa di mana dia kehilangan arah. Yang penting, sekarang kamu tahu mau kemana. Kata-kata itu terus terngiang di kepalaku. Aku gak pernah cerita ke dia tentang Reno, dan mungkin gak akan pernah. Tapi dalam diam, aku berjanji ke diriku sendiri buat gak ngulangin kesalahan itu lagi. Karena aku tahu, sekali kamu nginjak garis batas itu, gak ada jalan balik tanpa luka. Tahun berganti, dan perlahan luka itu mulai sembuh. Kadang aku masih keingat Reno, bukan sebagai seseorang yang kucintai, tapi sebagai pengingat. Pengingat bahwa aku pernah rapuh, pernah salah arah, dan pernah belajar cara mencintai dari cara yang paling keliru. Tapi tanpa semua itu,
mungkin aku nggak akan pernah benar-benar ngerti artinya punya rumah. Bukan cuma secara fisik, tapi di hati. Sekarang setiap kali aku bangun pagi dan lihat Ren Fahri masih tidur di sebelahku, aku cuma senyum kecil. Hidup kami mungkin nggak penuh kejutan, tapi aku bahagia dengan kesederhanaannya. Aku belajar bahwa kebahagiaan bukan soal punya seseorang yang baru, tapi gimana kita menemukan makna di hal-hal yang dulu kita anggap biasa. Kadang, di malam yang sepi, aku masih suka nulis di jurnal. Cerita tentang hari-hariku, tentang rasa syukur, tentang perjalanan panjang yang pernah aku lalui. Di setiap halaman aku tulis satu kalimat yang selalu sama. Aku nggak nyari pengisi, aku nyari diriku sendiri. Dan di situ aku tahu, inilah akhir yang nggak pernah aku rencanakan. Tapi mungkin memang ini yang terbaik. Karena dari semua kehilangan, aku akhirnya menemukan sesuatu yang paling penting, kedamaian.